semua akan baik-baik saja karena Tuhan yang akan menjaganya. Mungkin kalimat ini cukup mewakili sebuah film dari negeri Sakura di tahun 2016 yang diadaptasi dari sebuah novel karya Hiro Arikawa berjudul Evergreen Love. Wanita ini bernama Sayaka. Selain cantik parasnya, Sayaka adalah wanita mandiri. Ia menjalani hidup seorang diri. Sayaka merupakan karyawan sebuah agen properti. Setiap harinya, Sayaka melalui kehidupannya dengan hati hampa karena gadis itu tidak punya ambisi, tak punya kekasih, dan bukan seseorang yang melakukan hal istimewa dalam pekerjaannya. Pada suatu malam, ketika pulang dari minimarket, Sayaka mendapati seorang pria terbaring di parkiran sepeda di samping rumahnya. Pria itu terlihat seperti gelandangan yang tidak memiliki rumah. Namanya adalah Itsuki. Ketika dibangunkan, gelandangan itu terlihat sangat ketakutan. Karena kasihan, Itsuki pun diajaknya pulang. Sayaka memberikan makanan pada Itsuki. Ia pun dengan lahapnya memakan mie buatan Sayaka. Melihat hal itu, Sayaka tertawa. Seolah itu hanya ada dalam mimpi Sayaka. Namun di pagi harinya, Sayaka mencium aroma wangi makanan yang dibuat Itsuki. Terlihat Itsuki membuatkan sarapan nasi telur ala Warmindo. Sayaka kagum dengan masakan Itsuki yang begitu lezat. Saking lezatnya hingga Sayaka meneteskan air mata. Mereka pun meneruskan sarapan pagi itu. Setelah itu Itsuki mengemasi barang-barangnya dan mau pergi. Namun Sayaka menahannya. Sayaka memintanya untuk tetap tinggal di sana. 2 Februari, pagi yang menyenangkan untuk Sayaka. Itsuki terlihat sedang membersihkan halaman rumah Sayaka. Melihat itu, Sayaka langsung menghampirinya. Mereka berdua saling bercerita banyak tentang tumbuhan liar. Banyak pengetahuan tentang rumput yang disampaikan Itsuki ke Sayaka. Hal itu sontak membuat Sayaka terkesan. Ketika Sayaka hendak mengambil keranjang, Itsuki melanjutkan omongannya dengan meminta waktu tinggalnya di situ lebih lama. Mendengar hal itu, Sayaka tertegun memandangi Itsuki. Dengan perasaan senang bercampur canggung, Sayaka mengiyakan permintaan itu. Setiap pagi, Itsuki selalu membuatkan makanan untuk bekal Sayaka di kantor. Semangat buat kerja pun bangkit dari diri Sayaka. Bahkan setiap pulang kerja, Sayaka merasa ada yang menantinya di rumah. Sayaka menyodorkan uang untuk belanja Itsuki setiap harinya. Namun Itsuki menolaknya, karena Itsuki kini sudah mendapat pekerjaan baru sebagai pelayan di Indomaret. Keesokan harinya, seperti biasa Sayaka pergi kerja, berbekal bento spesial buatan Itsuki. Namun walau pekerjaan ini terasa penuh istighfar, Sayaka tetap tabah menjalaninya. こちらはいかがでしょうか。窓から景色を抜けます。あんたじゃダメだ。上司出せ。申し訳ございません。ちょっとこちらです。申し訳ございませんでした。 Saat sedang berjalan pulang kantor, tiba-tiba Itsuki menghampirinya. Itsuki langsung nyamperin dan ngasih sebungkus sabun mandi dengan kandungan garam yang katanya bisa membuat tubuh lebih rileks. Itsuki pun menyemangati Sayaka agar tetap semangat menjalani harinya. 1 bulan berlalu, Itsuki yang sudah terima gaji pertamanya langsung membeli 2 sepeda. Mereka berdua pun bersepeda dengan penuh kebahagiaan. Dengan riangnya, mereka pun pergi menuju pinggir danau. Di sana Itsuki mengajak Sayaka foto-foto. Kebetulan, Itsuki membawa kamera yang ia keluarkan dari tasnya. Di taman dekat sungai itu, Itsuki memberitahu Sayaka tentang labu yang bisa dimakan. Sayaka pun mulai mengambil beberapa petik untuk dibawa pulang. Setibanya di rumah, mereka memasak batang labu yang mereka petik. Itsuki juga mengajarinya cara memasak labunya. Sayaka sangat senang diajari memasak oleh Itsuki. Tak disangganya, pria yang terlihat seperti gelandangan itu ternyata sangat jago memasak. Mereka pun akhirnya menikmati masakan Itsuki yang sangat lezat. Makanan itu menjadikan suasana semakin hangat, membuat orang yang menonton ini iri melihat kebersamaan mereka. Ya, saya iri. Di tengah malam, Sayaka terbangun dari tidurnya, kemudian menatap Itsuki yang tertidur pulas. Sayaka merasa bahwa ia sedang jatuh cinta pada Itsuki. Namun Sayaka pun sadar bahwa Itsuki bukan pacarnya, hanya teman dalam satu atap. Siang hari di kantor, ketika Sayaka membuka bekal makanan, teman kerja Sayaka mengambil dan mencicipi makanan itu. Sayaka kaget dan ngambek pada temannya, seakan tak mau makanan spesial buatan Itsuki dimakan orang lain.
Sayaka bergegas pergi dan memakan bekal di luar kantor. Selembar kertas dari Itsuki diselipkan di bawah bekal. Di situ tertulis bahwa Itsuki menghitung mundur waktunya sebelum dia balik berpetualang lagi. Sayaka pun tersenyum senang membacanya. Hari berlalu dan tidak terasa sudah 3 bulan mereka lalui. Hari-hari yang mereka isi dengan pergi ke tempat yang indah yang belum pernah Sayaka datangi. Sesekali Itsuki mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan kameranya. Tiap detik kebersamaan ini membuat Itsuki dan Sayaka semakin dekat dan terlihat bahagia, hingga Sayaka merasa tidak ingin jauh dari Itsuki. Suatu pagi, Sayaka terlihat sedang menawarkan properti kepada kliennya. Namun Om Genit itu mulai menggoda dan mengajak Sayaka jalan. Sayaka pun menolak dengan tegas. Ternyata Om Genit itu lapor pada atasan Sayaka kalau agennya tidak sopan. Saat Sayaka baru saja datang ke kantor, di depan semua karyawan, atasan itu memaki Sayaka dan masih saja menyalahkan Sayaka. Namun kali ini Sayaka berani menyanggah atasannya. Waktu terus berputar, sampai 4 bulan mereka tinggal bersama. Kecurigaan Sayaka mulai muncul ketika mereka berdua jalan-jalan di sungai. Tiba-tiba Sayaka terpeleset hingga kakinya lecet. Itsuki pun langsung memberi sapu tangan. Sayaka mulai berpikir kalau barang-barang yang dibawa Itsuki bukan barang murahan. Sapu tangan itu pun bermerek. Namun Itsuki hanya bilang kalau itu dari teman kerjanya. Malamnya ketika Itsuki kerja, Sayaka mendatangi tempat kerjanya. Kepalang cemburu, Sayaka lalu mengendap masuk ke dalam Indomart untuk mendengarkan apa saja obrolan mereka di tempat kerja. Wanita itu pun memanggil Itsuki dengan nama Kusakabe. Melihat hal itu, Sayaka diam dan istighfar dalam hati. Sayaka marah karena dia tidak tahu nama belakang Itsuki adalah Kusakabe. Tapi teman kerjanya tahu. Di tengah jalan, ternyata Itsuki datang dan membawakan sepeda agar Sayaka bisa pulang pakai sepeda itu. Karena udah terlanjur cemburu, Sayaka langsung bergegas pergi bawa sepedanya. Keesokan harinya, saat sedang makan di kantor, Sayaka diajak nongkrong bareng temannya. Karena doi masih aja galau, Sayaka langsung mengiyakan untuk ikut. Saat pulang nongkrong, teman kantor Sayaka yang udah suka sama Sayaka dari lama ngajak pulang naik kereta bareng. Nyata Itsuki sudah nungguin Sayaka balik. Dia pun melihat Sayaka jalan bareng sama cowok lain. Karena cemburu, Itsuki langsung mengusir cowok itu dan membawa Sayaka pulang. Sesampainya di rumah, keributan pun pecah. Di tengah pertengkaran, tanpa sadar Sayaka bilang kalau dia sudah jatuh hati pada Itsuki. Itsuki pun sudah tidak bisa menahan perasaannya. Sebenarnya Itsuki juga sudah menahan rasa cinta pada Sayaka. Mereka membuang gengsi mereka dan akhirnya di sebuah pagi, sebagai sepasang kekasih, mereka terbangun dan membincangkan tentang bekal untuk hari itu. Di kantor, Sayaka mendengar temannya membahas tentang pameran tanaman. Pameran itu diadakan oleh seorang sultan yang sangat kaya dan namanya tersohor di seluruh Jepang. Ia teringat dengan Itsuki yang suka dengan tanaman. Sayaka berencana mengajak Itsuki datang ke pameran tanaman itu. Sampailah pada bulan ke-6 sejak pertama kali tinggal di rumah Sayaka. Sayaka kembali galau karena 6 bulan terasa singkat. Tepat di hari ulang tahun Sayaka, malam itu Sayaka tergesa-gesa pulang ke rumah. Doi panik karena rumahnya sepi dan gelap. Sayaka takut kalau Itsuki sudah pergi. Itsuki keluar dari kamar dan ngasih kejutan buat si Doi. Cie, Sayaka seneng banget. Bahkan Itsuki masih sempat-sempatnya membuatkan kue untuk Sayaka. Lalu mereka merayakan ulang tahun Sayaka malam itu berdua dengan bahagia. Paginya, seperti biasa, Itsuki membuatkan bekal untuk Sayaka. Tapi wajah sedih Itsuki terlihat. Hal itu terjadi karena itu menjadi hari terakhir Itsuki tinggal bersama Sayaka. Siang harinya, Sayaka menikmati makanan di taman bersama teman kerjanya. Sesampainya di rumah, Sayaka bingung. Biasanya Itsuki menyambutnya ketika ia pulang. Namun, rumah begitu sepi. Hanya sepucuk surat dari Itsuki di atas meja. Sayaka mencoba mencari Itsuki ke setiap sudut rumahnya, tapi tidak menemukannya. Itsuki benar-benar pergi dari Sayaka. Sayaka pun bergegas mengambil sepedanya dan mencari Itsuki ke tempat kerja. Itsuki pun tidak ada di sana. Lalu Sayaka menanyakan kepada staf Indomaret yang lain.
Namun dia bilang Itsuki sudah berhenti sejak 2 hari yang lalu. Sayaka juga menanyakan tentang teman kerja wanitanya. Namun dia sudah resign 1 bulan yang lalu. Tanpa menyerah, Sayaka minta nomor teman kerja wanita Itsuki, berharap mendapat info di mana. Namun gak dikasih sama staf Indomaretnya. Sayaka kembali pada kehidupan sebelumnya, tanpa siapa-siapa di rumah itu. Di rumah yang dingin seperti hatinya. Hingga suatu hari saat pulang kerja, Sayaka melihat wanita teman kerja Itsuki dulu lewat di depannya. Sayaka bergegas langsung mengikutinya. Sayaka berhari-hari mengikuti wanita itu. Namun tiba-tiba, すいません、誰かにつけられてるんです。誰かにつけよう。私は何も。 Sayaka menjelaskan ke polisi kalau saat ini Sayaka sedang mencari pacarnya yang telah hilang berhari-hari. Bahkan ibu Sayaka pun diundang ke kantor polisi. Ibu Sayaka yang kini sudah menikah lagi dan tinggal di rumah baru mengajak Sayaka untuk kembali ke rumah ibunya. Tapi Sayaka menolak. Setelahnya, Sayaka mulai membiasakan menjalani hidupnya sendiri lagi seperti semula. Siangnya, Sayaka pergi makan siang bersama pria yang suka dengan Sayaka. Ketika teman prianya mengajak kencan, Sayaka langsung menolaknya. Walaupun Sayaka sudah mulai terbiasa dengan kesendirian, dia tidak bisa menghilangkan rasa cintanya pada Itsuki. Suatu pagi, Sayaka melihat tanaman di depan rumahnya, mengingatkan dia saat pertama kali tahu nama tanaman itu dari Itsuki. Memori itu membawa kerinduan yang makin tak terbendung pada Itsuki. Bahkan sampai saat Sayaka memasak, ia pun terlihat selalu mencoba resep yang dibuat oleh Itsuki. Setahun berlalu, tepat di hari ulang tahun Sayaka, sebuah paket datang. Dengan tangan gemetar, Sayaka pun langsung membuka paketnya yang ternyata adalah kado ulang tahun dari Itsuki. Kado itu adalah sebuah buku yang ternyata penulisnya adalah Itsuki Kusakabe. Sayaka langsung mencari tahu tentang buku itu dan mendapati bahwa hari ini Itsuki mengadakan acara peluncuran buku jam 2 siang. Sesampainya di tempat itu, Sayaka kaget mendengar penjual lain berbincang bahwa Itsuki adalah anak dari Torai Ryume, seorang sultan paling kaya di Jepang, penyelenggara pameran tanaman itu. Semakin penasaran mendengar pembicaraan orang-orang, Sayaka pun langsung masuk ruangan pameran tanaman itu. Dan terlihat seperti asisten Itsuki yang mengabarinya jika acara sudah mau dimulai. Lagi-lagi, Sayaka hanya terdiam dan istighfar. Sesaat kemudian, terdengar pembawa acara memberitahukan bahwa putra mahkota Torai Ryume akan memberikan sambutan. Disitulah akhirnya Sayaka sadar bahwa Itsuki sebenarnya adalah anak sultan yang sangat kaya. Diiringi tepuk tangan meriah, Itsuki naik ke atas panggung dan memberikan pidatonya. Sayaka hanya tertegun. Semua perasaan bercampur. Apakah Itsuki nyata atau tidak? Kenapa saat itu Itsuki seperti gelandangan? Kenapa semua cerita manis ini terjadi? Dan semua itu hanya Allah semata yang tahu. Di dalam pidatonya, dia ingin menemukan masa depannya sendiri tanpa bayang-bayang orang tua. Belum selesai pidato, Sayaka yang sudah tidak kuat menahan perasaannya pun langsung pergi. Dalam perjalanan pulang, Sayaka kepikiran tentang Itsuki. Sambil berjalan, Sayaka memikirkan kenyataan bahwa gelandangan yang dia pungut tempo hari adalah pria yang sangat kaya, sekaligus fotografer terkenal. Sayaka sadar bahwa walaupun ia mencintai Itsuki, namun Itsuki adalah hal yang tidak mungkin ia gapai. Sesampainya di rumah, ketika akan membuka pintu rumahnya, tiba-tiba 自転車ってまだある。 mereka pun berjalan menyusuri danau cinta tempat mereka berdua menghabiskan waktu. Disinilah Itsuki menceritakan semuanya. Kalau selama 6 bulan yang mereka lalui bersama, Itsuki merasa hidupnya jauh lebih baik dan sempurna karena Sayaka. Meskipun Itsuki adalah ahli waris perusahaan Ikebana yang sangat terkenal, Itsuki ingin hidup jadi orang biasa. Itsuki ingin menikmati hidup bahagia dengan caranya sendiri, yaitu hidup bersama Sayaka, sekarang, dan seterusnya. Air mata bahagia Sayaka tak mampu lagi dibendung. Seseorang yang sempat hilang setahun lamanya telah kembali dan menghiasi hari-harinya lagi. Kebahagiaan mereka untuk berkomitmen hidup bersama selamanya ikut mengakhiri kisah manis film ini